Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nurul Abidah, NIM 220103110107, kelas PGMIC angkatan 22. Mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia MISD. Dalam video ini terdapat yang pertama yaitu hasil wawancara guru kelas 3 MI Azharul Ulum Pagelaran Malang. Yang kedua KI dan KD ajar video pembelajaran. Yang keempat penerapan bahan ajar pada peserta didik. Yang kelima tahapan-tahapan penggunaannya. Maka selanjutnya yaitu yang pertama hasil wawancara guru kelas 3 MI Azharul Ulum 3 Pagelaran Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Febriani, guru di MI Azharul Ulum 3 di kelas 3. Saya ingin menyampaikan beberapa kendala yang terjadi di sekolah kami khususnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya kurangnya prasarana KBBI untuk siswa dalam mencari atau memahami kosakata baru yang ada di bacaan bahasa Indonesia. Karena KBBI merupakan salah satu sarana terpenting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah kami. Terlebih lagi di kelas 3 banyak kosakata baru yang siswa sendiri tidak familiar dengan kata tersebut. Maka dari itu kami memerlukan KBBI salah satunya untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk mengartikan kosakata yang baru. Terima kasih. Yang pertama, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Dan yang kedua, meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Perkembangan teknologi produksi kopi. Kopi termasuk bahan pangan yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kopi dihasilkan dari biji tanaman kopi. Kopi memiliki aroma yang harum dan banyak digemari masyarakat. Kopi dapat diseduh menjadi minuman kopi. Kopi juga dapat digunakan untuk menambah rasa pada kue atau roti. Pengolahan biji kopi menjadi kopi bubuk dapat dilakukan dengan cara tradisional maupun dengan cara modern. Pengolahan biji kopi dapat dengan cara tradisional menggunakan alat-alat sederhana seperti alu, lesung, dan wajan. Seiring perkembangan teknologi, alat pengolahan biji kopi berupa mesin pun telah diciptakan. Oleh karena itu, pengolahan biji kopi secara modern dilakukan menggunakan mesin. Pengolahan biji kopi secara tradisional memerlukan waktu yang lama dibandingkan pengolahan biji kopi secara modern. Proses pengolahan biji kopi dimulai yang lama dibandingkan pengolahan biji kopi secara modern. Proses pengolahan biji kopi dimulai dari pengupasan buah kopi. Pengupasan buah kopi dapat dilakukan dengan cara menumbuk buah kopi menggunakan alu di dalam lesung. Biji kopi yang sudah terkelip air dijemur secara kurang lebih 5-7 hari. Penjemuran bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam biji kopi. Biji kopi disangrai menggunakan wajan penggorengan dan tungku kayu. Kemudian biji kopi digiling agar menjadi kopi bubuk. Proses penggilingan dilakukan dengan cara menumbuk biji kopi menggunakan alu dan lesung. Selanjutnya, biji kopi yang telah ditumbuk tersebut diayak sehingga diperoleh bubuk kopi yang halus. Proses pengolahan biji kopi secara modern dilakukan menggunakan mesin sehingga bubuk kopi cepat
dihasilkan penggunaan mesin. Pada proses pengolahan biji kopi dapat dilakukan saat pengupasan, penyangraian, dan penggilingan. Biji kopi dapat dikupas menggunakan mesin pengupas kopi. Pada proses penyangraian biji kopi dapat disangrai menggunakan mesin sangrai kopi. Pada proses penggilingan biji kopi dapat digiling menggunakan mesin penggiling kopi. Nah, selanjutnya perhatikan kembali bacaan tadi, perkembangan teknologi produksi kopi. Bacaan tersebut terdiri atas 4 paragraf. Nah, setiap paragraf terdiri atas 1 kalimat utama yang terdapat pada awal paragraf. Apa kalimat utama dalam setiap paragraf dalam bacaan perkembangan teknologi produksi? Coba sebutkan. Kalimat utama dalam setiap paragraf pada bacaan sebagai berikut. Nah, paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu kopi termasuk bahan pangan yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf kedua, kalimat utamanya yaitu pengolahan biji kopi menjadi kopi bubuk dapat dilakukan dengan cara tradisional maupun dengan cara modern. Paragraf ketiga, kalimat utamanya pengolahan biji kopi secara tradisional memerlukan waktu yang lama dibandingkan pengolahan biji kopi secara modern. Paragraf keempat, kalimat utama proses pengolahan biji kopi secara modern dilakukan dengan mesin sehingga bubuk kopi cepat dihasilkan. Selanjutnya yaitu arti dari bahasa yang baku atau kata sulit. Jadi pada bacaan juga terdapat kata-kata sulit. Beberapa kata sulit dalam bacaan beserta artinya sebagai berikut. Yang pertama, tradisional, yaitu menurut tradisi. Yang kedua, modern, yaitu terbaru, mutakhir. Yang ketiga, sortir, yaitu menyortir, memilih. Yang keempat, sangrai, yaitu menggoreng atau tanpa minyak. Yang kelima, mengayak, yaitu menapis dengan pengayak. Dan selanjutnya video pembelajaran pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, tak jelaskan yang itu ya, perkembangan teknologi produksi kopi. Nah, kopi termasuk bahan pangan yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Di sini pernah kopi semua kan? Pernah. Kopi itu kan dihasilkan dari tanaman kopi. Kopi itu memiliki yang harum dan banyak digemari masyarakat. Kopi dapat diseduh minuman kopi. Kopi juga dapat digunakan untuk menambah rasa kue dan roti. Jadi itu kan kita makan kue sama roti, terus bisa sekalian minum kopi. Pengolahan biji kopi menjadi kopi bubuk dapat dilakukan tradisional maupun dengan cara modern. Kan ada sih ya, kopi itu ada yang yang bubuk itu. Ya terus kayak kopi Torabika, terus itu. Kopiku. Iya, kopiku. Oh iya. Terus pengolahan biji kopi dengan tradisional itu menggunakan alat-alat sederhana seperti alu, lesung, dan wajan. Kau tahu sendiri sih itu. Apa itu sing bisa bukti ku lho. Hah? Iya. Ya kan itu kan kopi kan itu sih. Kayak dibuat sendiri itu dari biji kopi terus menjadi bubuk. Itu cara tradisional. Sering perkembangan teknologi alat pengolahan biji kopi berupa mesin pun telah diciptakan. Oleh karena itu pengolahan biji kopi secara modern dilakukan menggunakan mesin. Jadi itu kan kayak kopi itu sih, terus itu kopi kayak misalnya kopi kopi Torabika itu loh. Ya itu kan kopi sing bikin itu dari pabrik itu. Berarti itu menggunakan mesin ya. Pengolahan biji kopi secara tradisional memerlukan waktu yang lama dibandingkan pengolahan biji kopi secara modern. Jadi bikin kopinya itu lebih lama yang menggunakan tradisional, sedangkan kayak bikin kopi kemasan itu lebih cepat. Pengolahan
biji kopi dimulai dari pengupasan buah kopi. Pengupasan buah kopi dapat dilakukan dengan cara menumbuk biji kopi menggunakan alu dalam lesung. Nah, biji kopi sudah terkelupas dari kulit airnya dijemur selama kurang lebih 5-7 hari. Ini tuh pembuatan kopi secara tradisional. Terus dijemur untuk mengurangi kadar air dalam biji kopi. Terus kan biji kopinya itu yang buat tradisional itu disangrai menggunakan wajan gitu. Wajan penggorengan dan tungku kayu. Kayak sekarang kan modern sih, jadi pakai wajan. Dulu kan pakai tungku kayu gitu. Kemudian biji kopi digiling akan menjadi kopi bubuk. Nah, setelah digiling itu terus menjadi bubuk itu. Proses penggilingan dilakukan dengan cara menumbuk biji kopi menggunakan alu dan lesung. Selanjutnya, biji kopi yang telah ditumbuk tersebut diayak sehingga diperoleh kopi yang halus. Setelah itu kan, ya tahu sendiri sih ya. Kopi itu kan terus ditaluk alu lesung itu, langsung halus itu. Terus sampai seduh terus sampai umbi itu loh. Terus sampai umbi nanti sampai gak bisa tidur nanti. Proses pengolahan biji kopi secara modern dilakukan menggunakan mesin sehingga biji kopi cepat dihasilkan. Ya kayak di pabrik-pabrik itu, ya kopi itu kan langsung sih terus dianu mesin terus sudah jadi bubuk. Terus sampean buka kemasannya sampean minum. Gitu. Penggunaan biji kopi pada proses pengolahan biji kopi dapat dilakukan saat pengupasan, penyaringan, dan penggilingan. Jadi bikin kopi bisa digiling gitu. Biji kopi dapat dikupas menggunakan mesin pengupas kopi. Pada proses penyangrai, biji kopi dapat disangrai menggunakan mesin sangrai kopi. Terus pada proses penggilingan, biji kopi dapat digiling menggunakan mesin penggiling kopi. Jadi ada yang bikin kopinya itu ada yang digiling, ada yang melalui mesin. Gitu. Terus tahu tradisional artinya apa? Dilaksanakan secara turun-temurun dengan menggunakan alat yang sederhana. Ya, atau menurut bahasa yaitu secara tradisi. Terus modern, apa yang dimaksud dengan modern? Ayo. Dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Iya, termasuk terbaru apa bukan? Terbaru. Ya. Tahu sortir? Sortir. Sortir itu kayak memilih itu loh. Terus sangrai, ada yang tahu? Kata Mbak sangrai. Arti sangrai. Sangrai itu digoreng tanpa minyak. Terus tahu mengayak? Mengaduk. Ya, terus menapis dengan mengayak. Nah, sekian dari saya, mohon maaf ada kata kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Gorong mek 5 menit Iya. Teknologi pangan dalam pengolahan kentang. Pernah makan kentang semua? Pernah. Nah, kentangnya biasanya diapakan? Begedel. Terus Goreng. kentang goreng, kentang. Kentang crispy. Yes. Nah, tak jelasin ya. Jadi kentang itu banyak manfaatnya dalam sumber pangan. Kentang mengandung karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi. Oleh karena itu, kentang dapat digunakan sebagai pengganti nasi makanan sehari-hari. Jadi kentang itu kan karbohidrat sih, bisa mengganti nasi. Sama nggak makan nasi boleh mengganti makan kentang. Nah itu udah kenyang. Terus teknologi dalam pengolahan kentang dilakukan melalui pengeresan dan pengemasan. Nah kayak itu apa itu jajan citato itu. Nah dalam jajan citato itu kan ada itu siapa itu diawetkan terus dimasukkan dalam kemasan. Adanya teknologi pangan tersebut membuat hasil olahan kentang menjadi tahan lebih lama. Makanya dalam apa itu kayak bisa jajan citato itu kan sampai itu ada expirednya sampai menjadi lama. Harga olahan kentang juga akan menjadi lebih tinggi. Kalau itu
kalau ada campuran gitu. Ada berbagai olahan kentang yang dapat dilakukan melalui teknologi pangan. Sebagai contoh, kayak tepung kentang, keripik kentang. Keripik kentang itu ya kayak citatu itu loh. Tepung kentang dapat digunakan sebagai campuran untuk membuat kue. Nah, kayak misalnya tepung maizena itu ya dari kentang itu. Tepung. Oh, jagung ya. Kue itu kentang apa ya? Ya tahu sih lupa aneh. Terus kayak keripik kentang bisa buat camilan. Contohnya apa? Keripik kentang yang camilan, coba. Kita lah. Iya kita lah. Iya kita tuh. Terus saya apa? Irwan. Hah? Apa? Sudah. Kita. Dewes. Kayak contohnya les itu ya termasuk keripik kentang bisa buat camilan. Sekian dari saya. Bila ada kata maaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengguna pertama, siapkan alat untuk mengakses video seperti HP atau laptop. Yang kedua, sediakan akses data seperti paket atau WiFi. Yang ketiga, klik link yang sudah disediakan oleh guru. Sekian, terima kasih atas video yang saya sampaikan. Ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.